Metode baru menghasilkan uang dari YouTube menggunakan YouTube otomatis atau yang biasa disebut dengan YouTube automation. Nggak mau capek bikin video atau nggak punya waktu buat bikin video, tapi ingin punya penghasilan puluhan juta per bulan dari YouTube seperti ini, teman-teman wajib paham ini. Bagi teman-teman yang masih nggak yakin dan terus menanyakan, mungkin nggak sih bisa menghasilkan puluhan juta atau ratusan juta dari YouTube? Jawabannya sangat mungkin, teman-teman. Sudah banyak banget YouTuber Indonesia yang bisa menghasilkan puluhan sampai ratusan juta per bulan. Bahkan miliaran pun juga ada. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Sedang tren di luar negeri, YouTube otomatis atau yang biasa disebut dengan YouTube automation. Metode ini sudah mulai banyak dipakai oleh YouTuber-YouTuber luar negeri. Tapi di Indonesia bisa dibilang masih sangat sedikit yang tahu tentang metode ini. Teman-teman bisa ketikkan di penelusuran YouTube automation seperti ini, kemudian enter saja. Nah, maka nanti akan ada banyak sekali video-video yang membahas tentang YouTube automation. Dan kebanyakan yang membahas adalah channel-channel luar negeri, seperti ini teman-teman. Kalau di Indonesia, bisa dibilang masih jarang banget yang tahu tentang metode ini. Apa sih itu YouTube automation dan bagaimana menghasilkan puluhan sampai ratusan juta dari YouTube automation? Oke, sebelum lanjut, silahkan teman-teman like dulu video ini, supaya kedepannya teman-teman terus direkomendasikan oleh YouTube konten-konten inspiratif tentang ide-ide dan peluang terbaru seperti ini. Apa itu YouTube automation? YouTube automation adalah sebuah metode pembuatan konten video YouTube yang diotomatisasi. Metode ini memungkinkan kita untuk membuat video tanpa harus mengerjakan semuanya sendiri. Dengan kata lain, kita nggak perlu capek-capek ngedit video dan nggak perlu buang-buang waktu. Sehingga waktu kita bisa kita alokasikan untuk hal-hal penting lainnya. Mengapa sih harus menggunakan YouTube automation? Ada beberapa keuntungan kenapa sebaiknya kita menggunakan metode YouTube automation. Antara lain, kita bisa ternak banyak channel YouTube. Membuat sebuah video YouTube itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, kita hanya bisa membuat video dalam jumlah yang terbatas. Umumnya, setiap konten kreator itu hanya mampu membuat 1 atau 2 video berkualitas dalam sehari. Nah, dengan menggunakan metode YouTube automation ini, dalam sehari kita bisa membuat 10 atau bahkan 20 video berkualitas. Selain nggak perlu capek-capek, kita juga bisa menghemat banyak waktu. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu sebagai sarana investasi digital jangka panjang. Di YouTube itu, ketika kita sudah merilis sebuah video dan selama video tersebut ada yang menonton, maka kita akan tetap terus mendapatkan penghasilan. Dengan kata lain, YouTube bisa kita jadikan sebagai salah satu sarana untuk menghasilkan passive income, teman-teman. Dan saya sendiri sudah mulai menggunakan YouTube automation, teman-teman, karena saat ini saya mengelola banyak sekali channel sehingga saya tidak memiliki waktu untuk pembuatan videonya. Saya bisa mengalokasikan waktu saya untuk hal-hal penting lainnya seperti memikirkan ide, konsep, dan melakukan riset. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu membuat konten berbahasa Inggris. Nah, ini yang menarik. Seperti yang kita tahu, video yang ditonton oleh penonton luar negeri itu bisa menghasilkan 5 bahkan 10 kali lipat lebih besar dibandingkan video yang ditonton oleh orang Indonesia. Jika video kita ingin bisa ditonton oleh orang luar negeri, maka video kita harus berbahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kurang paham bahasa Inggris, dengan menggunakan metode YouTube automation ini, teman-teman bisa membuat konten video berbahasa Inggris secara profesional, meskipun teman-teman nggak paham bahasa Inggris sama sekali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mempraktekkan metode YouTube automation. Yang pertama, kita tentukan topik video yang ingin kita buat. Teman-teman bebas memilih topik apa saja, tapi saran saya, teman-teman memilih topik yang memiliki nilai RPM yang tinggi, supaya nanti penghasilan yang didapat itu bisa lebih besar. Nah, untuk memilih topik dengan nilai RPM yang tinggi, teman-teman bisa tonton video saya mengenai topik apa saja yang memiliki nilai RPM yang tinggi. Untuk linknya, saya sudah sertakan di deskripsi. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari jasa pembuat konten. Setelah kita menentukan topiknya, langkah selanjutnya yaitu mencari jasa pembuat konten di situs Fiverr. Fiverr adalah platform online yang menyediakan layanan jasa secara global. Di Fiverr, kita dapat memesan berbagai jenis layanan seperti desain grafis, pembuatan artikel, pengembangan web, penerjemahan, pemasaran digital, dan salah satunya yaitu membuat konten video YouTube. Nah, kita akan menggunakan situs ini untuk mencari orang-orang yang bisa membantu kita untuk membuatkan video YouTube. Pertama, kita mencari jasa script writer untuk pembuatan narasi video kita. Teman-teman bisa ketikkan di kolom pencarian sini, script writer seperti ini, kemudian enter saja. Nah, nanti akan ada banyak sekali jasa penulis skrip yang bisa kita gunakan. Dan skrip atau narasi yang dibuat itu dalam bentuk bahasa Inggris, teman-teman. Ya, ada banyak sekali. Umumnya, harga penulisan skrip untuk sebuah video di situs Fiverr ini adalah $10. Nah, dalam memilih jasa, usahakan mencari jasa yang memiliki rating yang bagus, teman-teman ya. Pilih yang memiliki rating 5,0 atau 4,9, ini juga boleh. Ya, di sini ada banyak sekali. Sebagai contoh, saya memilih jasa yang
yang ini. Kita klik saja. Nah, jasa ini sudah mendapatkan 434 reviews. Artinya sudah ada 400 orang lebih yang memesan jasa ke orang ini. Nah, 400 orang yang memesan jasa ini juga menerapkan metode YouTube Automation, teman-teman. Dengan menggunakan jasa scriptwriter ini, kita bisa membuat skrip video berbahasa Inggris secara profesional. Di sini harganya $10 untuk 600 kata dengan durasi video 4 menit. Proses pengerjaannya kurang lebih 4 harian. Dan kita mendapatkan 1 kali gratis revisi. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini masih belum memiliki dana yang cukup, teman-teman juga bisa membuka jasa sebagai scriptwriter dan mendapatkan bayaran dari situs Fiverr ini. Dengan syarat, teman-teman harus paham struktur penulisan bahasa Inggris yang baik dan benar. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mencari voice over atau pengisi suara. Nah, kita kembali ke kolom penelusuran, kemudian di sini ketikkan voice over seperti ini, maka nanti akan muncul jasa-jasa pengisi suara yang bisa kita gunakan. Dan harga masing-masing penyedia jasa voice over ini bervariasi, teman-teman. Ada yang $10, ada yang $30, ada yang $45. Di sini kita juga harus mencari jasa yang memiliki rating yang bagus. Jadi jangan hanya tergiur dengan harga yang murah, tetapi sebaiknya pilih jasa yang memang memiliki reputasi yang bagus dengan memperhatikan ratingnya. Rating itu yang ini, teman ya, yang bintang ini. Usahakan cari yang bintangnya itu 5. Jika sebuah jasa memiliki rating 5,0, artinya pelanggan-pelanggan yang pernah order jasa ke orang tersebut itu merasa puas dengan pelayanannya. Itu ya. Nah, kita menggunakan jasa voice over ini untuk mengubah skrip atau narasi yang sudah kita pesan sebelumnya menjadi narasi yang berupa suara. Yang mengisi suaranya ini nantinya adalah orang bule, teman-teman, menggunakan bahasa Inggris dengan aksen mereka. Sehingga video-video kita akan lebih mudah dipahami oleh penonton yang berasal dari luar negeri karena menggunakan bahasa aksen bule asli. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mencari jasa pembuatan thumbnail. Caranya sama, kita kembali ke kolom penelusuran, kemudian kita ketikkan YouTube thumbnail seperti ini. Umumnya, harga jasa pembuatan thumbnail adalah $5 untuk 1 thumbnail. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, bikin thumbnail kan gampang, kenapa harus menggunakan jasa? Gitu ya. Gini teman-teman, untuk pembuatan thumbnail itu juga tidak bisa asal-asalan. Apalagi kalau kita mentargetkan penonton luar negeri. Kalau dari tampilan thumbnailnya saja sudah tidak profesional, bagaimana mereka mau mengeklik video kita? Gitu ya. Dan sekali lagi, karena konsep dari YouTube Automation ini adalah otomatisasi, supaya kita nggak perlu melakukan apapun, maka kita bisa menggunakan jasa dari orang lain, termasuk dalam pembuatan thumbnailnya. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu mencari jasa video editing. Kita kembali ke kolom penelusuran lagi. Kemudian di sini kita ketikkan YouTube video editing seperti ini. Untuk jasa video editing itu rata-rata biayanya adalah $10-15. Ya, anggap aja $15 gitu ya. Sama, di sini kita juga harus mencari jasa yang memiliki rating yang bagus. Cari penyedia layanan yang memiliki rating minimal 4,9. Atau kalau misalkan bisa, usahakan yang 5,0. Ketika kita memesan jasa video editing, nanti kita akan diminta untuk mengirimkan skrip, narasi suara, dan thumbnail yang tadi sudah kita pesankan. Lalu, dia akan menggabungkan dan mengedit skrip dan hasil suara sampai menjadi satu video utuh yang siap kita rilis. Jadi kita benar-benar nggak perlu melakukan apapun terkait pembuatan videonya, teman-teman. Estimasi biaya yang kita keluarkan untuk menggunakan metode YouTube Automation ini kurang lebihnya $40 untuk satu video. $10 untuk pembuatan skrip, $10 untuk pembuatan voice over, $15 untuk video editing, dan $5 untuk pembuatan thumbnail. Dengan $40 tersebut, kita sudah bisa terima beres sebuah video yang sangat profesional. Sekali lagi, teman-teman jangan lihat nominalnya ya, karena video yang dihasilkan adalah video berbahasa Inggris profesional dan bisa mentarget penonton-penonton dari luar negeri dengan nilai RPM atau nilai iklan yang jauh-jauh lebih tinggi daripada penonton yang berasal dari Indonesia. Satu-satunya kelemahan metode YouTube Automation yaitu modal. Dikarenakan YouTube Automation ini kita melibatkan jasa orang lain dalam pembuatan konten videonya, maka kita harus mengeluarkan uang untuk membayar jasa orang tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas orang Indonesia itu menyukai yang gratisan. Sedangkan mindset orang luar negeri itu mereka nggak apa-apa mengeluarkan sejumlah uang, asalkan pekerjaan yang dilakukan itu bisa lebih efektif dan bisa menghemat banyak waktu. Sehingga waktu yang dimiliki bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting lainnya. Tips dari saya, karena memang metode ini memerlukan modal, teman-teman harus melakukan riset dan membuat konsep yang benar-benar matang. Mulai dari pemilihan topik video, kemudian ide kontennya itu harus benar-benar dipikirkan secara matang. Jangan sampai kita mengeluarkan biaya tapi video kita sepi penonton. Yang ada tidak untung malah bisa boncos, teman-teman. Saya mau disclaimer sekali lagi, metode ini mungkin tidak cocok untuk semua orang. Dan jika teman-teman ingin mempraktekkan metode YouTube Automation ini, teman-teman harus memperhitungkan dan melakukan kalkulasi yang benar-benar matang. Saya tahu bahwa $40 untuk satu video itu bukanlah nominal yang kecil. Jika teman-teman ingin menekan biaya supaya pengeluarannya tidak terlalu besar, teman-teman bisa menggunakan jasa
di situs projects.co.id, alamatnya projects.co.id. Nah, situs ini adalah situs dari Indonesia. Kita juga bisa menerapkan metode YouTube Automation menggunakan situs projects.co.id ini. Kita bisa mencari jasa scriptwriter, jasa voice over, jasa pembuatan thumbnail, dan jasa editing video di situs ini. Projects.co.id ini recommended banget jika teman-teman ingin membuat video berbahasa Indonesia. Karena yang membuka jasa di situs ini itu hampir semuanya adalah orang Indonesia. Ya mungkin bisa membuat video berbahasa Inggris, akan tetapi masih lebih recommended untuk menggunakan situs Fiverr jika ingin membuat video berbahasa Inggris. Karena di situs Fiverr yang menggarap video kita itu orang bule langsung. Tentu secara bahasa mereka lebih profesional karena bahasa Inggris merupakan bahasa mereka sehari-hari. Ya, semua kembali lagi kepada teman-teman. Apakah ingin membuat video berbahasa Indonesia dan mentarget penonton Indonesia yang mana RPM-nya lebih kecil, atau ingin membuat video berbahasa Inggris dan mentarget penonton luar negeri yang mana nilai RPM-nya atau nilai iklannya itu jauh lebih besar. Nah, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari metode YouTube Automation ini, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, teman-teman tidak perlu menggunakan metode ini jika saat ini teman-teman berprofesi full time sebagai content creator dan hanya mengelola 1 atau 2 channel saja. Saya rasa kalau hanya mengelola 1 atau 2 channel saja, kita masih bisa mengerjakannya sendiri tanpa harus menggunakan jasa dari orang lain, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya dan kita bisa lebih menghemat. Saran saya, teman-teman menggunakan metode YouTube Automation ini jika teman-teman mengelola atau berencana untuk ternak banyak channel YouTube. Dengan menggunakan metode YouTube Automation ini, kita tidak akan kerepotan kalau misalnya mau mengelola 10 atau bahkan 20 channel YouTube sekalipun. Atau misalnya teman-teman memiliki kesibukan di bidang lain, memiliki dana nganggur, dan tetap ingin bisa menghasilkan dari YouTube. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode YouTube Automation ini sehingga tidak akan mengganggu waktu teman-teman dalam menjalankan aktivitas utamanya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah.